Stories, I'm a fool for your love. Box hitam polep kuning ciri khas Corsair, terpampang keunggulan si keyboardnya di sisi kiri, mulai dari durability yang bagus, dibarengi teknologi Axon dan PBT double shoot keycap. Nah, selain keyboard, di dalam boxnya kita hanya mendapatkan kertas panduan dan pamrest. Corsair K70 ini beberapa tahun lalu memang sudah ada, namun selalu ada versi terbarunya, termasuk K70 RGB Pro ini. K70 ini memang ditujukan untuk para gamer profesional. Jadi tidak heran, dari dulu harganya kerasa mahal. Perbedaannya hanya sedikit terlihat ya. Mulai dari desain 3 tombol kiri atas, dulu ini semuanya ada di sebelah kanan. Di bagian tengah, sekarang logo Corsair dan LED notifikasi terlihat lebih mewah dan elegan. Dan di kanan atas masih tetap seperti dulu ya, ada scroll wheel dan mute volume. Dan yang paling penting, K70 RGB Pro ini sekarang menawarkan banyak pilihan switch seri MX Red, Blue, Brown, Silent Red, dan Silver. Karena pendahulunya hanya ada Cherry MX Red saja. Ketika mau dilepas, ini keras banget gitu kan si switchnya. Kayaknya memang tidak bisa dilepas, karena di paket boxnya memang tidak dikasih juga switch tambahan. Tapi semua keycap ini double shoot PBT. Jelas warna RGB-nya bakalan terlihat terang, dan yang paling penting bakalan awet karena mampu bertahan si switchnya hingga 100 juta klik. Oh iya, ini keyboard tuh full size ya, ada 104 tombol 100% anti ghosting. Untuk dimensinya 444 mm x 166 mm x 40 mm dengan berat 1,15 kg kalau tanpa pamrest. Oh ya nih, satu lagi, ini kabel braided ini tuh pembeda dari pendahulunya juga. Yang sekarang kabelnya ini bisa dilepas, Type C to Type A ujungnya. Yang dulu kabelnya tertanam. Alasan yang tepat kenapa si keyboard ini tuh dikhususkan untuk pro player, karena adanya saklar turnamen di bagian atas ini, sehingga mencegah aktivasi yang tidak disengaja terpijit, seperti mengaktifkan makro atau settingan lain ketika turnamen sedang berlangsung. Kadang ada beberapa hal yang dilarang di peraturan turnamen. Makanya ketika saklar ini dikunci, mode RGB bakalan statis satu warna, itu menandakan keyboardnya sudah terkunci netral. Sehingga dengan saklar ini membuat lebih tenang para pro player, tidak takut kepijit-pijit settingan lain gitu pas lagi main. Seperti di boxnya tadi, nih ada teknologi Axon, teknologi hyperpolling yang memungkinkan waktu respon lebih cepat up to 8000 Hz atau 0,125 milisecond. Ini tuh maksudnya untuk meminimalkan waktu antara penekanan tombol keyboard ke PC yang terhubung untuk membaca perintah dari keyboard. Ya memang, Cherry MX Silver ini tipikalnya linear dan cepat. Jarak aktuasinya hanya 1,2 mm saja. Jadi ditekan sedikit aja, responnya udah terdeteksi gitu kan. Jadi responsif banget lah gitu ya. Tentunya ini sangat membantu di game-game. Misalkan nih Dota 2, main game karakternya invoker yang skillnya tuh harus combo beberapa tombol yang cepat supaya skill yang dimaksud tuh keluar. Tek 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 gitu. Atau juga pergerakan game FPS untuk menghindar kanan kiri. Atau juga di game Osu. Nah, ini membutuhkan sensitif yang sangat cepat. Atau di game Guitar Hero dan game-game sejenisnya. Tapi sayangnya karena saya bukan gamer, jadi polling rate ini saya rasa nggak terlalu berasa untuk saya ya. Nggak tahu kalau kamu yang pakai keyboard ini, mungkin bisa rasakan perbedaannya. Makanya harus coba. Oh ya, ada pamrestnya juga ya. Nah, ini tuh magnetik. Bisa dijadikan sandaran, apalagi penyangga bawahnya tuh ada 2 pilihan, sesuaikan dengan kenyamanan para penggunanya kalau misalkan mau pakai keyboard ini. Terus rubber yang gede-gede ini sudah diandalkan. Keyboard ini bakalan kokoh saat dipakai dengan kasar maupun penggunaan yang ekstrim. Wah, pokoknya tetap kokoh gitu, apalagi ini berat ya si keyboardnya. Terus yang saya lihat di sini tuh ada garis-garis manajemen kabel nih di sini. Tapi kok banyak banget gitu kan? Ada yang tahu nggak fungsinya untuk apa lagi gitu selain kabel manajemen? Kalian komen di bawah ya. Terus pinggiran keyboard ini tuh tajam-tajam banget. Ini tuh berbahan metal lagi. Jadi kalau nggak sengaja kegores, kena kulit, ini bisa sakit. Harus hati-hati. Terus untuk RGB-nya ini udah merata. Sampai ke notifikasi paling atas termasuk logo, ini bisa disetting juga. Namun untuk indikator caps lock, num lock,
tetap berwarna putih. Kalian pengen denger suara Cherry MX Silver? Yuk kita tes sekarang. Nah, semua pengaturan polling rate, RGB, dan makro itu bisa disetting pakai softwarenya iCUE. Di device setting ini bisa pilih polling rate. Nah, kalian bisa pilih-pilih sendiri nih. Terus di performa juga ada fitur yang bisa di-disable. Dan yang pasti warna RGB Corsair tuh lebih enak dipandang dibandingkan RGB di keyboard lain. Coba kalian perhatikan. Nah, gitu ya. K70 RGB Pro sudah ada memori 8 MB onboard yang dapat digunakan untuk menyimpan hingga 50 profile. Misalkan settingan makro, settingan lampu LED RGB, dan masih banyak lagi. Bisa sync ke semua produk Corsair pula. Bentar, ternyata di iCUE ini ada sensor temperaturnya juga. Jadi kelihatan nih prosesor, PGA card suhunya berapa, pengguna persennya berapa, terus pakai motherboard apa gitu, RAM-nya berapa, CL berapa. Di sini lengkap banget. Dan terakhir, harganya Bang berapa ini? Dilihat $169,99 atau sekitar 2.441.000 jika kursnya ini 14.360 per hari ini. Dengan masa garansinya 2 tahun. Harga yang fantastis, tinggi sekali, tapi tidak untuk seorang pro player dengan fitur yang disuguhkan. Harga segini mah ya normal-normal aja lah. Apalagi fiturnya tadi ya, pasti ngebantu banget para pro player. Keyboard ini memang punya tampilan dan desain mewah, elegan gitu. Khas Corsair banget lah gitu. Bodi metal dengan garisan halus seakan tuh terlihat mahal. Dan nggak gampang berminyak atau kotor gitu meskipun sering dipegang-pegang. Fitur mewah seperti saklar turnamen, tapi saya nggak pakai gitu kan. Karena saya tuh makainya atau mainnya game-game kasual aja. Jadi bergunanya untuk orang-orang tertentu saja. Terus untuk karakter Cherry MX yang silver ini dipakai ngetik, asalkan jari kita udah tahu posisi tombol keyboard, ini bakalan menambah kecepatan ngetik. Tapi kalau enggak ya sebaliknya, malahan bakalan sering typo. Dipakai main game gimana? Nah, ini balik lagi ke penggunanya. Kalau kalian sering main game-game yang punya speed kenceng seperti Osu, Guitar Hero, atau game Dota 2 si Invoker tadi gitu kan, keyboard ini bakalan bermanfaat banget. Tapi kalau untuk main game-game kasual mah ya nggak usah keyboard mahal gitu. Keyboard RGB murah gitu kan dengan makro juga itu udah lebih dari cukup. Kalau saya nih ya main game FPS ya rasanya sama aja gitu. Speednya nggak terlalu kerasa. Kekurangannya bodinya menurut saya ini berat ya. Dimensinya cukup panjang. Jadi kalau dibawa kemana-mana harus pakai tas yang besar. Terus untuk kabel Type-C-nya ini ukurannya tuh lebih panjang. Jadi kalau kabel ini rusak atau hilang, kalian harus cari yang bodinya mirip. Karena kalau pakai kabel casan biasa atau kabel Type-C biasa, ini nggak masuk gitu kan. Susah masuk gitu. Jadi hati-hati jangan sampai hilang. Dan yang terakhir menurut saya harganya yang berasa mahal. Kalau untuk dipakai gaming harian di rumah, ya kecuali kalau kalian pro player dan fans boy berat Corsair, harga jelas nggak masalah. Oke, mungkin gitu aja. Kalau kalian ada saran dan masukan, silahkan tinggalkan saja di komentar. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.